Navigation, dan kurang lebih ini udah pertemuan ke 2-3 kalau nggak salah. Nah, kemudian coba aku share screen terlebih dahulu. Sebenarnya untuk React Navigation itu secara basicnya yang setelah kita pelajari kemarin, ada beberapa yang perlu kita install itu kemarin. Coba kita lihat sini ya. Nah, yang untuk menggunakan React Navigation di project kita hanya perlu menginstal beberapa, yaitu React Navigation native-nya, terus dependensi yang dibutuhkan untuk mendukung agar si React Navigation itu bisa jalan ya di project kita. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita itu lihat project kita apakah pakai Expo ataupun pakai React Native ya, React Native Project CLI ya. Nah, kebetulan kita masih pakai project yang awal belajar, yaitu Expo ya, yang dibuat pakai Expo. Dan ini juga project yang kita akan testing ini untuk fitur baru dari React Navigation-nya itu pakai project yang sebelumnya. Jadi di project ini udah terinstall React Navigation. Nah, React Navigation native-nya sama React Navigation stack-nya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di React Navigation ini ada beberapa komponen atau fitur yang bisa kita gunakan, yaitu stack seperti ini untuk perpindahan navigasi ya. Kemudian di sini ada sebuah menu atau fitur tab seperti ini. Nah, kemudian nanti ada juga driver itu seperti apa, nanti modal juga. Nah, yang telah kita bahas itu saat materi pertama, itu tentang navigation-nya. Karena ini navigation itu sesuatu fitur yang biasanya minimum yang ada dalam sebuah aplikasi, karena setiap aplikasi itu kalau ya pasti memiliki lebih dari satu halaman ya. Nah, itu perlu sesuatu navigasi untuk pindah dari satu halaman ke halaman lain ya. Dan untuk mempersingkat waktu tadi, sebelum aku buka kelasnya ini, kita akan coba button tab ya. Jadi itu untuk fitur tabnya ini ada dua, nanti ada di bawah sama atasnya. Nah, kita akan coba bagian bawahnya, itu namanya button tab ya. Nah, di sini button tabnya teman-teman bisa akses di dokumentasi biasa, tinggal dicari, ada di bagian sini. Nah, menu navigator sama button tabnya seperti ini. Nah, di sini itu kita cukup menginstal satu dependensi dari button tabnya, dari navigation-nya ya. Ini seperti ini. Tinggal dipilih aja mau pakai npm ataupun yarn. Nah, tinggal copy aja, tinggal diinstal ke project kita di terminal atau terminal sini ya. Nah, nanti kalau udah selesai untuk verifikasinya apakah udah terinstall atau tidak, button tabnya itu kita lihat di bagian sini. Nah, di bagian sini itu udah ada dengan versi 6.5.8 ya. Nah, ini versi button tab yang akan kita gunakan di dalam project kita ini. Oke, nah sebenarnya sama untuk cara pengatur juga sama kayak yang kita praktek start kemarin. Nanti kita akan coba ini nanti ya. Kalau kita lihat di sini proses ke namanya. Soalnya jaringan agak kurang stabil. Oke, nah jadi di sini juga di project ini semua filenya aku hapus semua. Jadi ini masih kosongan ya. Di sini app-nya hanya teks seperti ini. Terus nanti ada komponen 3 yang aku sediakan ya, menu beranda sama profile sama riwayat. Nanti rencananya itu urutannya beranda, riwayat sama profile ya. Nah, aku coba kasih gambaran di sini coret-coret. Nah, misalnya di sini itu layar HP kita. Nah, di sini kan ada tab nih. Nah, ada tab kurang lebih seperti ini tabnya di bagian bawah. Nah, sini nanti akan kita bagi 3. Nah, satunya beranda, nanti beranda mungkin kita cari aja tambah simbol B seperti ini. Kemudian di sini ada riwayat. Oke. Nah, riwayat di sini nanti profil ya.
Nah, nanti ketika masuk ke beranda ya nanti akan nampil halaman khusus beranda aja. Oke, kalau kita lihat, jadi kita udah sediakan sederhana tampilan untuk riwayat seperti ini. Profile juga sederhana, hanya nampilkan teks profile dan beranda juga. Oke, kita akan menyusun ketiga komponen ini biar bisa jadi button tab ya. Oke, kita kembali ke app-nya karena app ini yang jadi pusat kita nantinya. Kalau kita lihat di bagian dokumentasinya, setelah kita install ini, kita akan melakukan sebuah pengaturan routing ataupun bisa kita sebut itu pengaturan jalurnya ya. Nah, di sini. Nah, kita akan menggunakan komponen dari dependensi yang kita install tadi, yaitu React Navigation / button tab ya. Kita pakai komponen create button tab navigator ya. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung copy aja. Oke, mungkin kita akan taruh di sini aja dulu. Oke, terus kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan simpan komponen ini ke dalam sebuah variabel. Nah, kita kasih nama variabel itu menyesuaikan aja dengan fungsi dari komponennya, yaitu kita buat pakai const tab seperti ini. Terus kita di sini akan menggunakan panggil tab ini, terus kita panggil sebuah komponen navigator ya. Oke, ini bisa kita tulis manual. Nah, di sini mungkin kita bisa hapus aja dulu. Oke, terus saja kita panggil pada tabnya, terus kita pilih navigator. Oke, seperti ini. Nah, terus kita panggil lagi tabnya, kita panggil screen. Oke, screen ya. Terus di screen ini kita tentukan nama routingnya, nama rootnya sama kayak stack kemarin, dan di sini juga komponennya apa ya. Jadi kita akan tinggal tambahkan aja name, nanti kita kasih dengan nama beranda. Oke, komponennya sekarang kita kosongkan dulu ya, kita tutup seperti itu ya. Oke, nah ini ada 3 ya, berarti kita tinggal tambahkan 2 lagi. Yang pertama riwayat, kemudian satu lagi tadi profile. Oke, nah tinggal kita akan arahkan, kalau ada yang akses ke nama beranda, maka kita arahkan ke komponen berandanya di sini. Nah, komponen di sini kita akan cantumkan nama di sini, kita cantumkan di sini. Tapi kita akan coba dulu akan memasukkan komponen beranda ini ke dalam file project F kita ini dengan import. Kita tulis saja nama beranda seperti ini. Kita from, kita akan cari path dari file komponen beranda. Nah, kita ada di folder src, terus ada komponen, terus ada di file beranda. Nah, seperti ini. Sama untuk yang riwayatnya juga. Nah, untuk riwayatnya juga kita kasih juga riwayat. Terus di sini kita akan arahkan ke file riwayat. Nah, di sini juga untuk profile. Oke, profilnya juga kita arahkan ke komponen file profile. Oke. Nah, setelah filenya di sini udah kita masukkan ke file app.js, tinggal filenya ini kita masukkan ke komponen sini. Itu terus saja beranda, karena di sini namanya beranda, terus ini namanya riwayat, maka di sini juga riwayat. Terus di sini juga ada profile. Nah, kita oke, seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini kita lihat untuk settingannya udah sederhana seperti ini basicnya ya. Nah, kita lihat di sini apakah bisa. Coba kita reload. Kita tunggu bentar.
Oke, koneksinya agak nggak stabil, agak lama reloadnya. Oke, mungkin coba kita jalankan pakai web ya. Saya pakai handphone, koneksinya agak nggak stabil. Oke, nah di sini udah ke reload dan kita mendapatkan sesuatu error ya di sini. Nah, ini errornya hal yang lumrah karena kita ada satu hal yang belum kita lakukan di codingannya. Kalau ini untuk sebenarnya layar HP ku ini namanya itu sistemnya mirroring ya. Jadi layar HP-nya itu ditampilkan ke laptop, kayak kita konsepnya itu kayak kita laptop layarnya ditampilkan pakai infocus seperti itu. Nah, ini namanya itu aplikasinya. Nah, ini nama aplikasinya. Ini ada di Windows sama ada di Linux. Nah, kebetulan aku pakai Linux ya, nanti bisa teman-teman cari cara installnya untuk di Windows ya ataupun Linux. Nah, ini nanti penghubungannya itu pakai kabel data ya, bisa juga pakai WiFi. Tapi kalau pakai WiFi itu kecepatannya tergantung pakai koneksi internetnya. Jadi aku pakai kabel data untuk meminimalisir ya kalau ada kendala. Nah, untuk ada lagi cara lain, cara online ya, pakai Android kalau salah namanya. Nah, seperti ini. Ini ada aplikasinya di Play Store, nanti ada juga bisa dicek ya. Nah, tapi kalau di sini nih viewer pakai koneksi internet. Jadi cepat atau lambatnya respon dari layarnya itu tergantung dari internet. Nah, tapi aku pakai yang ini karena bisa offline ya. Oke, nah di sini kita close aja webnya. Berarti kita di sini udah bisa pakai Android ya di sini. Ya. Nah, karena kenapa errornya di sini yaitu kita belum menyantumkan settingan kita ini, tab navigator ini ke dalam sebuah navigation container. Jadi ini harus dibungkus, dijalankan pakai navigation container. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini, bisa ke bagian dokumentasi awal. Bisa kita lihat di sini di bagian hello React Native ini ya, pakai demo yang pertama kali. Nah, di sini nih. Nah, kalau kita lihat di sini si stack navigatornya ini kan dibungkus pakai navigation container. Nah, sama halnya error yang kita ini, kita belum menambahkan ini. Nah, caranya bisa kita copy ini aja, kita masukkan dulu komponennya. Nah, kita bisa taruh di bagian bawah ataupun di atasnya, ini bisa boleh di mana aja. Oke, nah tinggal kita bungkus ini tab navigator kita ini dengan navigation container seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, kita simpan. Nanti kita akan coba
reload. Oh ya, nah tadi mau aja membantu yang Japanya itu pakai aplikasi SRCP ya. Atau juga mau pakainya online juga bisa tadi pakai Android ya. Nah itu ada, kalau itu ada di Play Store nya Android tadi. Nah kalau ini bisa dicari misalnya for Windows. Nah kalau di Windows itu biasanya mudah, agak mudah ya, bisa next saja. Suatu pesta nggak sakit kan? Tapi ini hampir sakit kepala. Sampai jam berapa? Jam 1. Jam 1 dia habis. Balik ini pening kepala. Oh nggak, maksudnya yang pesta kan sampai sore kan? Tunggu. Ini koneksinya agak bermasalah, kenapa? Kalau di ini enggak lah, sampai malam boleh, sampai pagi boleh. Jadi kalau pakai organ itu kan satunya sepi, habis semua nggak balik dari. Oh itu kemarin catering atau masak? Masak ini. Banyak orang keluarga aja. Kalau misalnya kan kalau masak bukannya 250 ya tahu juga mungkin itu. Tapi kalau nyuci piring gotong royong gitu 150. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini masih prosesnya dulu. Reload. Ya, untuk yang ini bisa banyak tadi ya caranya. Salah satunya tadi pakai SRCP tadi. Ini. Nah, ini bisa biasanya pakai Windows ya. Soalnya bisa pakai Windows. Nah, ini ada nih. Bisa pakai Windows. Nah, tinggal di akses saja untuk Windowsnya. Nanti di sini juga bisa kontrol ya, video, audio. Kemudian ada juga untuk aplikasi remote itu ada juga AnyDesk seperti ini. Nah kalau AnyDesk ini bisa untuk Android, bisa laptop ke laptop atau ke komputer, HP ke komputer, bisa semuanya. Ini basic price gratisnya bisa full fitur ya. Nah ini bisa dicoba aja juga. Nah kalau ini biasanya untuk dipakai seperti ini. Nah tinggal installnya bisa seperti download aja. Nah mungkin ini bisa aku kopikan ya, taruh di sini.
di sini udah kita lihat ya di web. Ini aku jalankan pakai webnya. Kita udah dapatkan sebuah button tab. Nah seperti ini kan ada beranda, ini ada headernya yang beranda, ini riwayatnya, ini profilnya. Nah seperti ini. Nah tinggal kita nanti custom iconnya. Ini headernya bisa kita hidden kan, bisa kita sembunyikan. Nah mungkin di sini juga udah nampil nih, udah reload. Oke. Nah mungkin kita akan mulai, misalnya kita nggak ingin pakai ini ya, kita bisa seperti biasa pakai screen option seperti ini. Terus kita di sini ada namanya header show misalnya, atau show header ya, header. Nah biasa seperti ini. Mungkin kita kasih font mungkin, kita simpan. Nah di sini udah ke reload dan headernya itu udah ke hidden ya, udah disembunyikan. Nah oke, tinggal bagaimana kita bisa menambahkan sebuah icon di sini ya. Nah iconnya kita akan tambahkan di sini, tapi kita akan coba menyiapkan dulu iconnya ya. Kita akan cari dulu sebuah icon. Nah, kita akan cari icon di website ini aja, flagicon.com ya. Cari dulu. Atau nggak salah udah ada ya icon di sini. Home ya. Nah ini bisa kita pakai nih untuk header, ini untuk riwayat bisa. Ini satu lagi profile ya, dengan profile. Oke, profile mungkin kita pakai aja indeks ini ya, biar nggak terlalu, biar mempersingkat waktu, biar nggak lama cari iconnya. Kita akan masukin ke project kita, ke bagian tadi. Saya pakai projectnya to-do box ya. Oke, kita taruh di sini, kita masuk ke folder src, terus kita buat folder baru aset ya. Oke, nah di sini kita akan menyesuaikan aja namanya, misalnya beranda. Ini mungkin kita kasih namanya riwayat. Profilnya. Jadi kita udah menyediakan icon yang akan kita gunakan di button, untuk digunakan di button tab kita ya. Oke, untuk session namanya. Nah, di sini kita akan coba cari, lihat di sini bagaimana cara mengasih ikonnya ya. Nah, kita akan baca-baca dokumentasinya. Kita cari dulu. Oke, nah di sini udah cukup lengkap ya. Di sini ada name tab. Nah, di sini kita bisa namakan option, terus kita kasih kita bisa copy ini ya. Mungkin kita bisa
zoom ya. Nah, di sini kita menambahkan sebuah option. Terus di sini kita ada tab bar label, namanya apa nanti di sini kita ganti aja menjadi beranda ya. Beranda. Terus nah di sini kita nggak pakai ini, kita akan ganti pakai image ya, karena kita mau pakai icon yang gambar yang kita telah siapkan tadi ya di sini ya. Nah, mungkin kita akan menggunakan komponen image di sini. Oke, kita tulis image seperti ini. Terus kita pakai source-nya. Nah, kita akan arahkan ke src, terus ke bagian asset, terus nama file put icon kita beranda.png ya. Oke, seperti ini. Kita simpan, apakah muncul ikonnya? Oke, kalau kita lihat di webnya apakah ada? Oke, di Androidnya udah muncul, cuman kita lupa tadi mengatur ukurannya ya. Oke, kita kasih style sini, kita atur ukuran tingginya, misalnya kita 30, lebarnya kita kasih juga 30. Oke, jangan lupa kita kasih juga konten ini. Nah, seperti itu udah ada ya. Di sini udah ada icon. Coba kita lihat di sini websitenya. Nah, ini udah ada icon juga nih. Nah, tinggal kita carakan lakukan yang sama untuk di bagian yang bawah sini. Oke, caranya cukup mudah, tinggal kita copy aja di sini. Nah, kita pastekan, kita copy ya. Oke, kita copy, kita simpan. Namanya itu kita ganti ya, namanya di sini riwayat. Nah, di sini juga kita ganti profile, terus ikonnya juga ganti ke profile. Kita ganti ke profile, kita simpan. Oke, kita tunggu aja proses loadingnya. Nah, ini untuk beranda sama riwayatnya itu profile juga udah nampil. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat di sini kalau dia tabnya aktif, maksudnya tab yang sedang ditampilkan, yaitu warna dari font teksnya ini berubah ya. Nah, ini. Nah, itu juga bisa kita custom ya. Oke. Coba kita lihat di sini bisa custom di bagian apa. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada screen optionnya. Kita bisa tambahkan property tab bar aktif tint color ya. Nah, sini mungkin bisa kita copy. Terus kita tambahkan lagi di bagian sini ya. Nah, kita lihat sini warnanya itu ke pinkan ya, ke arah pink. Nah, sini udah berubah ya warnanya. Oke. Nah, dan di bagian screen option ini banyak untuk pilihan lain. Kalau kita lihat di sini tak berposition, tak berlabel stand, icon.
Nah ini ada ya tab bar aktif. Nah ini untuk yang ketika dia tidak aktifnya. Oke, kita bisa customnya ini aja ya. Kita custom, taruh lagi di sini. Sekarang itu kalau dia nggak aktif ya seperti keabu-abuan ya. Nah mungkin kita untuk melihat aja perbedaannya, kita kasih warna kuning. Nah ketika bagian tab yang tidak aktif dia akan warna kuning teks tulisannya ya, judulnya. Nah seperti ini ya. Nah, warna kuning itu ternyata kurang terlihat ya di bagian putih. Bagian ini kita ganti warna green, mungkin kita kasih ya. Nah ini untuk posisi tabnya yang aktif warna merah, terus di sini yang tidak aktif warna hijau ya. Nah ini kita akan pemilihan warna ini sebenarnya kurang cocok, tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa pengaturan yang kita lakukan itu udah bekerja dengan baik ya. Nah kemudian di sini ada satu lagi tadi, mungkin kita bisa coba juga di bagian background ya. Kalau backgroundnya aktif warna apa, kalau tidak aktif warna apa ya. Mungkin bisa ya. Kita copy di sini. Nah kalau tabarnya aktif, misalnya kita kasih warna apa ya, warna merah, biasanya warna putih, tapi kita cari warna lainnya. Kita ganti warna green ya, terus di sini kita ganti warna biru aja mungkin, atau kita tetapkan ke arah warna abu-abu ya, 80 seperti ini. Nah seperti itu. Nah biar lebih jelas kita cek di bagian websitenya. Nah berarti si warna merahnya ini kita ganti aja warna putih biar jelas di bagian background warna hijaunya ya. Nah ini kita warna putih aja. Nah seperti ini udah cukup ya. Jadi ini posisi bar yang sedang aktif atau yang sedang ditampilkan di layar. Nah ini kalau kita lihat seperti ini. Oke, ini riwayatnya, ini profilnya. Dalam hal ini kita udah berhasil mencoba menampilkan menu button tab dari navigation ya di aplikasi kita. Oke. Nah di sini juga kita tadi bisa custom background tab yang ketika dia itu sedang tidak aktif ya. Kalau di sini kan kita ini yang aktif, ini yang tidak aktif itu warna putih ya. Nah ini kita bisa custom dengan cara menambahkan properti tambahan di bagian screen optionnya di sini dengan nama tab bar inactive ya, background colornya. Nah di sini bisa kita kasih, misalnya kalau nggak aktif itu kita kasih warna apa ya enaknya. Sebagai contoh aja mungkin yellow green ya, seperti ini, gabungan kuning sama hijau ya. Nah seperti itu. Nah seperti ini. Ini untuk yang tidak aktif, yang sedang tab yang sedang tidak dibuka, ini sedang dibuka ya. Nah ini kalau kita klik seperti ini maka terpindahkan color yang sesuai ya. Nah, oke, ini untuk di websitenya, di mobilenya juga sama seperti ini bisa. Nah misalnya nanti di sini ada, kalau ada 3 atau 4 tinggal ditambahkan aja tabnya seperti ini. Nah, misalnya kita tambahkan lagi satu di sini. Nah, kita copy, maka otomatis dia akan merapat nanti. Kita lihat prosesnya masih reload. Oke, kita itu nggak boleh ada namanya
cari nama lain. Nah, komponen nah seperti ini udah ada riwayat, profile sama lainnya. Jadi ini dia akan otomatis membagi berapa tabnya ya. Nah, ini otomatis dibagi oleh si Red Native-nya. Red Native button tab ya, Red Navigation-nya. Oke. Mungkin dari sini ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nah, jadi sini yang bahasan kita coba itu button tab bagian bawah seperti ini. Terus ada juga nanti button tab bawah juga tapi beda dependensi ya, beda fiturnya ya. Nah, nih. Kalau yang di sini dia mengklaim bisa lebih leluasa untuk customnya seperti ini. Nah, untuk membuat ini kita custom sendiri ya. Nah, juga ada button tab yang bagian atasnya ya, untuk posisi atas seperti ini. Nah seperti ini ya, yang biasa yang ada di dalam aplikasi WA ataupun Telegram ya, seperti ini. Nah, untuk driver nanti akan kita coba semua fiturnya ini secara perlahan ya. Nah, driver di sini bentuk seperti ini. Biasanya yang digunakan untuk profile ya, menu profile. Oke, mungkin untuk materi ini kita cukupkan dulu. Dari teman-teman ada yang ditanyakan? Enggak, Mas. Oke, kalau aman berarti nanti teman-teman bisa dicoba lagi ya untuk materi sebelumnya. Ya, saya harap sih teman-teman bisa mengikuti materi semuanya, jadi ada hasilnya deh ya dari kelas kita ini ya. Mungkin itu aja dulu. Nanti untuk recordnya nanti akan segera diupload ya. Nah, sebenarnya ini masih banyak materinya, nanti kita coba. Siap, Mas. Kita akan perlahan bahas ini besok, mungkin temuan selanjutnya akan kita bahas bagian driver ya. Nah, untuk yang button ini sama top ini caranya sama yang bahasan kita lakukan ya, hanya saja nanti bedanya itu di bagian fitur-fiturnya aja sih, kayak di optionnya nanti agak sedikit beda. Nah, tapi untuk penggunaan ini kapan itu tergantung nanti kasus yang kita hadapi. Nah, biasanya kita kalau ke di dunia kerja itu kita buat aplikasi itu biasanya itu sesuai dengan requirement klien biasanya kalau kita buat ke jasa ya, atau sesuai dengan atasan kita nantinya. Nah, dia biasanya itu udah menyediakan contoh desain aplikasinya, walaupun itu sekedar garis-garis doang atau coret-coretan doang ya. Oke, ini penting. Selanjutnya kita akan coba ini driver. Nah, nanti kalau udah selesainya coba, nanti kita coba kolaborasikan antara fitur stack, button tab sama driver. Nah, kita bisa satukan, jadi dia tuh bisa digunakan. Kalau saat ini kan di button tab ini kita belum menambahkan fitur stacknya. Kalau di sini kita tambahkan button ke arah screen lain itu belum bisa kita berjalankan fitur stacknya karena kita belum melakukan kolaborasi antara tab ini dengan fitur stacknya tadi.
Nah itu perlu kita kolaborasikan dia, biar antara komponen ini bisa saling terkoneksi. Oke, kalau itu sekilas mungkin kita cukupkan dulu kelas pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan lain yang terlewat atau terlintas di setelah kelas ini bisa langsung aja ke grup ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.